selamat sore. Selamat sore semuanya. Oke, sebelum kita memulai live Instagram sore hari ini, aku mau ucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin buat teman-teman yang sudah merayakan hari ini, semoga semua ibadahnya, semua puasanya, amalnya diterima ya. Oke, nah spesial 7 hari ke depan, ini udah ada nih dokternya. Hai dok. Aku akan ngobrol sama teman-teman lama aku, bisa jadi teman-teman dulu SMA, teman SMP, kenalan waktu kecil gitu ya. Jadi ini spesial adalah orang-orang yang aku kenal. Ada saudara, ada teman, ada kakaknya teman. Nah, untuk hari ini perdana nih, aku akan ngobrol sama namanya Kak Idola, Dokter Idola gitu ya, kita panggil nanti. Jadi Kak Idola ini atau Dokter Idola ini adalah kakaknya temen aku gitu. Jadi kita udah kenalan dari SMA aku karena temenan sama adiknya sama Julia gitu, kayak udah sekitar 2009. Jadi udah lama banget kenalnya. Jadi kayaknya udah tahu perubahan wajah dari dulu sampai sekarang. Nah, kita akan ngobrol sama Kak Idola nih, sama Dokter Idola spesial hari ini. Nah, topiknya adalah karena Kak Idola atau Dokter Idola lagi ngambil sekolah spesialis gitu di Bali. Nah, makanya kita juga jamnya hari ini jam 6, di sana jam 7 ya guys. Jadi kita ngikutin jam dokternya. Dan kita akan ngobrolin soal benda asing masuk ke dalam telinga, hidung, tenggorokan. Gimana sih, ini banyak banget ya kejadian dulu. Ada serangga, ada misalnya dulu ada yang ketelan cincin, ada yang banyak lah pokoknya. Nah, ini kita nggak pernah bahas dan malam hari ini kita mau bahas sama Dokter Idola. Baiklah. Kayaknya udah nggak sabar ya. Aku langsung undang deh dokter idolanya. Ditunggu dulu guys. Hai Halo, dok. Panggilnya dok. halo, Halo, selamat sore Kak Idola. selamat sore. Wah, ini kita perdana nih tes-tes bentar. Nah, jadi ini tadi kayak aku udah cerita nih teman-teman. Jadi dokter Idola ini adalah kakaknya teman aku waktu SMA. Jadi aku punya sahabat gitu ya. Kita spesial 7 hari ini mau bersama kenalan-kenalan lama aku. Jadi hari ini nih perdana sama Kak Idola atau Dokter Idola gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol soal kesehatan. Jadi Kak Idola, dokter makasih. Aku panggil dokter deh ya. Kalau spesial di sini dokter makasih. Boleh. Udah mau nyempatin waktunya. Agak canggung ya. Ini wah ini teman-temannya Dokter Idola deh kayaknya ada. Andrea, Iya, saya Hai dokter, keren. makasih Oke. katanya. Udah SPJP sepertinya. Oh, kok mirip katanya. Iya, kita orang Batak soalnya, jadi mirip. Iya Oke, benar. Dokter Idola di sana di Bali udah jam 7 ya, udah jam 7 lewat. Di sini di Hmm, daerah Jakarta masih jam 6. Jadi terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di spesial live marathon Dikdok ini. Nah, kalau saya kan udah kenal nih sama Dokter Idola nih, udah lumayan kenal lah ya kita ya, udah lama taunya. Nah, kalau teman-teman mungkin nggak tahu nih Dokter Idola ngapain aja, kalau saya kan udah tahu. Boleh dok dikenalin dulu. halo, selamat sore atau selamat malam untuk sahabat Dito. Nama saya Dr. Idola Pratiwi Haryaja. Saat ini saya masih statusnya residen, spesialis calon spesialis telinga hidung tenggorokan di Universitas Udayana Bali. Hai Oke, berarti semuanya. ini lagi ngambil spesialis guys, doain nanti lancar. Udah kemarin udah sidang ya, dok ya. Oh, Tinggal proposal sih sebenarnya. baru proposal ya, tinggal dikit lagi lah. Ya, Tahun ini lah kayaknya ya kan. Mudah-mudahan nanti disegerakan gelar spesialisnya nanti sah gitu ya, udah selesai gitu sekolahnya. Amin. amin. Ah, nah jadi karena dokter Idola lagi ngambil sekolah spesialis di bidang THT juga nih guys. Jadi kita mau ngobrolin hari ini topiknya ini nggak pernah dibahas sih sebenarnya dok di topik Dikdok. Jadi kita mau bahas benda asing yang ketika masuk itu baik di telinga, hidung maupun tenggorokan. Nah, kita mungkin mau bilang dulu deh, uh, benda asing apa yang disebut benda asing kok bisa masuk ke telinga? Maksudnya benda asing itu apakah kalau udara kan pasti masuk, yang disebut benda asing itu apa ya dok ya? Benda asing itu sesuatu ya yang di luar dari kalau berbeda definisinya antara telinga, hidung, sama tenggorokan. Karena pembagian klasifikasi benda asing pun juga berbeda di telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kita mulai dari telinga dulu. Kalau
benda Iya, asing. iya. Nah itu kita bedakan menjadi benda asing hidup dengan benda asing mati. Benda asing hidup itu bisa berupa seperti kecoa, serangga, lalat, nyamuk, dan segala Oke. macam. Benda asing mati itu juga kita bagikan lagi menjadi benda asing yang organik dan non organik. Organik di sini juga bisa seperti kayak kacang-kacangan seperti itu. Dan yang non organik itu bisa manik-manik, bisa pasir, batu, dan sejenisnya seperti itu. Jadi Oke, kalau di kalau di telinga. telinga berbeda, di hidung juga berbeda, di tenggorokan itu Tenggorokan berbeda juga pembagian beda. menjadi benda asing. Oke, oke. Nah, ini menariknya gini, Dok. Kan dulu dari dulu banyak ya berita-berita kayak misalnya kemasukan serangga. Kalau kita nonton di Ya, TikTok juga ada tuh serem-serem videonya. Zaman dulu juga ada misalnya ketelan anak-anak suka ya ketelan apa gitu, ketelan kelereng oh lah, gitu, ketelan sering ya. sering ya dulu ya berita kayak gitu, ketelan cincin lah, dulu ada maling gitu tapi dia nelen cincinnya gitu ya. Nah, Ya benar. kita mau bahas resikonya. Kalau orang dewasa kayaknya peluang untuk tertelan sesuatu itu sedikit ya, kecuali mungkin kecelakaan atau misalnya tidak sengaja. Nah, resiko ketelan itu ternyata lebih beresiko ke anak kecil apa ke orang dewasa sih, Dok? Ya, memang resiko benda asing itu telinga, hidung, tenggorokan, kebanyakan itu pada anak. Lebih sering pada anak kurang usia 5 tahun atau kurang dari 7 tahun. Itu biasanya karena pas anak ya memang dia kayaknya kurius ya, sering Iya, iya. Penasaran. dalam fase oral, sering memasukkan benda ke dalam Hmm. hidung, ke telinga, ke tenggorokan atau mulut kan. Tetapi juga juga sering terjadi juga pada orang-orang yang dengan retardasi mental. Retardasi mental, orang-orang yang kurang koordinasi seperti orang-orang yang lagi intoksikasi, lagi ketergantungan alkohol, yang kesadarannya tidak penuh, itu juga sering, tetapi itu lebih sering terjadi pada benda asing yang ada di tenggorokan. Kalau untuk benda asing di tenggorokan sendiri itu memang selain anak-anak juga lebih sering pada usia yang lebih tua, lansia. Penggunaan gigi yang tanpa sadar, kurang koordinasi, bisa tertelan gigi palsu gitu, penggunaan gigi palsu. Itu yang sering kita dapatkan pada benda asing. Oke, nah ini kita menariknya lagi nih karena banyaknya di anak berarti maksudnya apa-apa aja sih yang sering masuk, contoh-contoh benda asing yang sering masuk itu apa, Dok? Yang kita tahu mungkin bahkan mungkin ada yang paling aneh dokter pernah temuin di klinik atau di kasus pasien. Oh iya, kalau untuk anak-anak itu paling sering saya sering temui adalah benda asing di hidung ya. Mungkin anak-anak benda asing di hidung, jadi bisa manik-manik, bisa popcorn juga, bisa Lego, pernah juga ketemu Lego, atau bisa juga karet gelang yang masuk ke dalam hidung. Wow. Iya benar. Dan juga tapi yang paling penting itu kan yang paling bahaya itu adalah benda asing baterai kalau masuk ke hidung. Karena itu mempunyai kutub negatif elektrolit gitu, dia akan menyebabkan perforasi atau lubang pada sekat hidung. Jadi memang harus segera kita Tuh. keluarkan. Karena kan memang anak-anak yang bermain kan mainan anak-anak itu Iya. baterainya itu yang bentuk gepeng, nah itu sering banyak terdapat di mainan anak-anak dan sering banget anak-anak masukin ke dalam hidung gitu. Jadi itu sih yang paling Oh. berbahaya. Jadi memang harus orang tua melihat gejalanya dulu atau mengawasi ketika anak uh, bermain. Kalau misalnya anak-anak kan kadang kan nggak kasih tahu ya kalau misalnya dia memasukkan sesuatu ke Iya, hidung, kadang ke nggak telinga. lihat kan. Nah, iya kadang-kadang tuh datang sudah lama. Biasanya tuh datang dengan keluhan hidung tersumbat salah satu, hidung berbau salah satu. Nah, kalau ditemukan seperti itu, kita harus curiga bahwa mungkin anak ini memasukkan sesuatu di hidungnya. Oke. Nah, kalau yang kemasukannya itu adalah kayak hewan, ini orang dewasa sering banget terjadi. Misalnya dia kayak, "Duh ini kayak masuk serangga ya, Dok." Jadi panik sendiri gitu. Teman-teman saya juga ada beberapa yang kayak gitu tuh, Dok. Nah, kalau kayak gitu Hmm. emang bisa Ya, ya masuk? Maksudnya bisakah hidup benda asing itu atau kalau udah masuk dia akan mati gitu di dalam? Saya penasaran. ya. Jadi benda asing yang masuk ke dalam yang telinga itu bisa dalam keadaan hidup ya. Nah, dalam keadaan hidup kan pasti panik ya, rasa nyeri, terus kadang-kadang itu bunyi ada bergerak-gerak di telinga. Nah, jadi kalau sebelum kita bawa ke dokter spesialis THP, memang
benda asing itu harus kita matikan dulu. Nah, untuk di rumah boleh diberikan minyak zaitun atau minyak goreng untuk mematikan benda asing. Misalnya kalau dia terganggu sekali sebelum dibawa ke dokter spesialis THT begitu atau ke IGD terdekat. Jadi harus dimatikan dulu sebelum kita ekstraksi benda asing tersebut. Oke. Hmm. Oke, thank you dok. Nah kalau misalnya nih faktor resiko deh dok, faktor resiko kalau benda asing itu dibiarkan atau mungkin terlambat diambil, ditangani. Biasanya resikonya dari apa sampai ke apa sih yang sampai ke berat gitu dok? Iya, kalau seperti tadi ya, kalau misalnya benda asing di liang telinga saya akan satu-satu ya, ada banyak ya telinga, hidung, tenggorokan ya. Tenggorokan juga kita bagi jadi saluran makan dan saluran nafas ya. Kalau misalnya di liang telinga pasti akan selain menimbulkan perlukaan pada liang telinga, akan menyebabkan infeksi pada liang telinga. Itu kalau misalnya benda asing itu tidak kita keluarkan atau kita ekstraksi. Kemudian kalau untuk di hidung, yang lama nanti bisa menimbulkan infeksi sih. Sinusitis juga bisa komplikasi ke sana, menyebabkan gangguan ya pada hidung, ventilasi, dan juga yang tadi yang dengan gejalanya hidung berbau satu sisi, hidung buntu satu sisi. Nah, kalau untuk benda asing di tenggorokan ini kan kalau di saluran makan nih benda asing nih seperti kalau misalnya berada di esofagus, di saluran makan dia kalau tidak kita ekstraksi atau kita ambil dapat menyebabkan infeksi yang bisa menyebabkan produksi nanah di sana. Jadi itu sangat berbahaya. Kalau untuk misalnya yang di saluran nafas, nah ini yang lebih berbahaya sekali ya di saluran nafas ya. Kalau benda asingnya itu tergantung gejalanya itu tergantung lokasi, bentuk dan jenis benda asingnya. Kalau benda asingnya itu terletak di atas pita suara, itu harus kita lakukan segera tindakannya. Tetapi kalau misalnya benda asing itu udah melewati pita suara, dia bisa masuk ke salah satu, bisa di trakea atau bisa ke bronkus kiri atau kanan dan itu akan menyebabkan komplikasi seperti emfisema atau penyakit paru atau lektasis, parunya kolaps sebelah karena benda asingnya salah satu menyumbat saluran nafasnya. Begitu sih kalau dalam jangka waktu lama yang bisa komplikasi yang disebabkan oleh benda asing. Oke, berarti yang paling bahaya itu kalau tadi sampai masuk ke Ya, tenggorokan ya dok ya? saluran nafas ya, tepatnya di Itu ya. atas misa vokalis atau pita suara itu kalau terjadi sumbatan total itu harus segera dikeluarkan. Bisa Oke, dilakukan oke. dengan back blow kalau untuk anak-anak atau pada orang dewasa bisa dilakukan dengan perasat atau manuver Heimlich. Hmm. Oke. Nah, dok, kita penasaran nih kan banyak juga yang takut ya kalau nonton di video-video yang di YouTube, di TikTok itu kan kayaknya serem banget ya. Maksudnya ya nggak serem sih, cuman kok kayaknya bener-bener keluar gitu loh benda asingnya bener-bener Ya. dapet dan masih utuh gitu. Nah, boleh nggak di-sharingin gimana sih prosedur tindakan untuk pengambilan benda asing yang di telinga, hidung, dan tenggorokan itu, dok? Ya, kalau untuk di telinga itu sendiri ya kan tergantung tadi saya bilang kan apakah dia benda asingnya hidup atau mati. Kalau benda asingnya hidup kita harus pastikan benda asing itu mati terlebih dahulu baru harus kita ekstraksi, baru kita keluarkan. Pastikan semua bagian anggota tubuh dari benda asing itu kita ekstraksi, kita berhasil ekstraksi. Jadi memang ada alat khusus yang kita aligator, forceps yang khusus untuk mengeluarkan benda asing ataupun juga sendok serumen. Begitu juga kalau di telinga, kalau memang kita kita periksa kelihatan di hidung kita lakukan pengeluaran benda asing itu dengan menggunakan pengait bisa, aligator, forceps atau sendok serum juga bisa kita lakukan. Nah kalau misalnya untuk di saluran nafas dengan saluran makanan itu tergantung lokasinya juga. Kalau misalnya lokasinya jauh, memang harus dilakukan tindakan yang membutuhkan pembiusan umum, tindakan operasi. Tetapi operasinya ini bukan yang kita black dari luar atau apa ya kita sore dari luar, tetapi kalau di saluran makan bisa kita lakukan namanya esofagoskopi. Kalau di saluran nafas namanya bronkoskopi itu bisa kita lakukan. Tetapi ya dengan pembiusan umum. Jadi
harus dengan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas tersebut. Oke, oke. Wah, ini ya banyak teman-teman yang nggak tahu nih, apalagi kan lagi lebaran nih, ya kan dok ya. Ya, Jadi benar. mungkin orang tua takutnya banyak teledor gitu ya, anak-anak yang apalagi yang paling beresiko Hmm. sering kejadian masuk benda asing. Nah, mungkin ini udah deh, udah bilang makasih dokter, banget banyak membantu dari email Bultom, dari G Wahyu, informasinya sangat bermanfaat dok. Semoga semoga. Nah, dok, saya penasaran lagi. Berarti kalau misalnya nih anak-anak tuh kan kadang tidak mau ngomong ya. Apakah setiap Ya, benda asing yang masuk ke telinga, tenggorokan, dan hidung kita ini pasti akan bereaksi? Jadi maksudnya pasti akan adalah kelihatan akan menimbulkan rasa tidak nyaman gitu. Apa itu pasti atau memang ada benda asing yang mau nggak mau dia bisa biasa aja gitu rasanya kita nggak sadar? memang kalau misalnya kemasukan benda asing mesti ada mekanisme respon ya dari tubuh ya menuju Oh, ke benda iya. asing. Cuma memang ada yang memang terlewatkan karena anak-anak itu kan kadang sering nggak kasih tahu ya kalau nggak ibunya memperhatikan. Nah itu Hmm. jadi kita yang harus sebagai orang tua yang harus jeli ngelihat yang seperti tadi sih kalau anaknya kalau di telinga misalnya anaknya kok sering Iya. garuk-garuk telinga kok dia merasakan nyeri di telinganya tiba-tiba biasanya Oh. kayak gitu tanpa misalnya didahului oleh gejala-gejala yang lain atau pada benda asing yang di tenggorokan misalnya di saluran makan biasanya eh, kadang nyeri dia makan minum muntah mungkin kita curigai bahwa Iya. dia ketelan suatu benda asing kalau misalnya di saluran nafas biasanya itu gejala awalnya itu batuk yang bertubi-tubi terasa Hmm. tercekik rasa sesak napas gagging choking kita bilang seperti itu jadi pasti ada tandanya Respon. gitu, Iya. respon dari tubuh kita untuk bahwa ini benda asing ini kan tidak normal ya ada di dalam Iya. tubuh. Oh, nah itu paling penting. Karena ada yang bilang magic tiba-tiba ada ini gitu ya, tapi nggak mungkin ya. Maksudnya bener kata dokter tadi, kalau ada benda asing itu pasti ada respon sih dari kita aja. Kalau ketelan duri aja langsung kerasa kan ya, maksudnya nggak enak Ya, banget gitu di cuma tenggorokan. terkadang anak-anak Kalau itu ketelan nggak duri mau itu termasuk ngomong. masuk benda asing nggak dok? Kalau ketelan duri gitu itu termasuk pemasukan benda asing, Iya, hitungannya gitu. Termasuk benda ya? asing. Ya, karena Oh. duri, daging, kadang tuh juga daging bisa nyangkut di saluran makan, duri dan segala macam itu juga termasuk benda asing. Ya, kalau misalnya di saluran makan juga kita bagi juga kan benda asing yang non makanan dan makanan. Jadi yang non makanan Hmm. itu bisa kayak gigi palsu yang suka eh, Yang tersangkut orang ya di benda tadi. asing ya pada lansia yang kadang dia tidur ketiduran lupa itu Iya, gigi aduh. palsunya dicopot yang lepas bangun-bangun kok kayaknya ada rasa Udah mengganjal nggak atau ada. nyeri di tenggorokan gitu. Oke, dok mungkin terakhir dari dokter Idola nih, do and don'ts-nya. Mungkin ini lebih ke orang tua kali ya do and don'ts-nya, atau mungkin ada kalau Ya, ada untuk orang dewasa juga boleh. Apa sih tipsnya buat kita supaya kita itu terhindar dari kayak tadi resiko kemasukan benda asing karena dampaknya ternyata seberbahaya itu loh kayak tadi dokter sudah bilang. ya memang sih anak-anak ya apa yang saya bilang tadi itu pada masa umur kan kebanyakan pada usia kurang dari 5 tahun yang memang butuh pengawasan dari orang tua. Jadi kalau seandainya Oke. anak misalnya eh, mengeluh kalau misalnya di telinga kayak dia menggaru-garu, nyeri, nah coba langsung disegerakan untuk diperiksa ke dokter. Kalau misalnya kayak di hidung misalnya ya, yang paling penting saya bilang itu benda asing yang berbentuk yang dari baterai, mainan anak-anak kan sering dari baterai itu. Iya. Nah, itu bahaya sekali, itu harus kita keluarkan dalam waktu kurang dari 24 jam karena bisa menimbulkan sekat hidung kita bolong. Jadi memang harus diperhatikan kalau misalnya anaknya kok uh, ngeluhnya hidungnya mampet begitu atau hidung berbau kalau memang sudah lama hidung mampetnya itu sebelah misalnya agak rewel biasanya juga ya. Iya, iya. Nah begitu kalau misalnya untuk di saluran nafas seperti saya bilang tuh kayak kayak dia kok makan dan muntah bisa dikasih makan muntah Iya. dikasih minuman juga dikeluarkan kemudian juga kalau yang saluran nafas kan jelas ya pasti ya
kayak rasa tercekik, batuk bertubi-tubi. Jadi juga sampai rasa tercekik, sesak napas juga bisa terjadi kalau misalnya memang eh, benda asingnya masuk ke saluran nafas. Jadi pengawasan dari orang tua sih yang harus lebih untuk anak-anak sih. Karena kadang tuh anak itu tadi sih suka nggak bilang ya kadang itu. Jadi kita harus lihat Iya. ada yang aneh gitu langsung ditindaklanjuti. Oh, oke, itu tadi do and don'ts-nya. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya, Dok ya. Nah, ini kayaknya dulu saya baru teringat tadi tiba-tiba kalau ketelan kertas. Dulu kan anak-anak seringnya nggak sadar tuh kertas kan lama-lama itu akan lunak. Biasanya itu nggak diambil gitu loh, Dok. Itu it's okay gitu masuk Ya, ke pencernaan kita apa sih? atau gimana? Kalau kertas ya nggak apa-apa sih. Tapi yang bahaya itu kalau itu ya plastik ya. Sering juga kita pernah Oh, dapetin plastik. plastik, ya plastik kayak makanan, snack segala macam itu di Oh, saluran napas pernah ada, di saluran makan atau pencernaan juga pernah. Kalau kertas kan dia akan eh, lunak ya. Terus yang belum. satu lagi sih, ya yang bahaya itu satu lagi benda asing itu yang organik itu seperti kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan itu bentuknya Nah, higroscopis. Jadi kalau kena air apa kena cairan dia akan mengembang. Jadi memang kalau dia di saluran nafas itu juga berbahaya. Jadi bisa menyebabkan sumbatan total pada saluran nafas itu tadi kalau kacang kan. Jadi sebaiknya sih anak-anak juga kalau misalnya memang gigi molarnya belum tumbuh, jangan dulu deh dikasih dikasih kacang-kacangan, permen. kacang-kacangan ya. Jadi karena dia kan belum ada koordinasi dari Hmm. itunya belum bagus begitu giginya. Oke, berarti kertas nggak apa-apa guys. Kalau dulu yang hobi Tapi jangan mau ujian katanya biar cepet hafal, dia makanin kertas. Dulu ada kan dok kayak, wah ini aku bisa sulap nih. Kita kan kesana, ih kok hebat banget gitu bisa tahan kertas. Ternyata ya kalau kertas mungkin tidak apa-apa gitu ya, tapi tetap aja berbahaya ya kalau punya jangan hobi makan kertas. ya, kalau kertas kecil Jangan. mungkin tidak apa-apa ya. Kalau kertas yang besar yang dimakan juga bahaya ya. Makanya itu dok. Oke, oke. Dokter Dola ini nggak kerasa udah di akhir. Mungkin terakhir deh dari Dokter Idola. Karena benda asing ini kan juga hal yang bukan jarang terjadi ya. Banyak banget kita temuin di sekitar kita. Terlepas apalagi ke anak-anak tadi pasti sering menemukan benda asing masuk ke telinga, hidung maupun tenggorokan kita. Nah, Benar. tipsnya mungkin dari Dokter Idola gitu. Apakah tadi do endersnya kan udah dibilang mungkin tips lebih biar apa ya biar kita tuh lebih menjaga kesehatan telinga kita gitu. Kadang kan mau juga tuh dok pakai cotton bud yang tapi sampai mau nyangkut sendiri tuh kan ada yang samping gitu tuh. Sering banget Nah, ya apa sih. sih pola hidup yang biar kita tuh mengurangi resiko benda asing masuk tadi? Memang sih kalau orang dewasa ya sering pada liang telinga itu benda asing telinga itu suka juga ya dapat cotton bud ya. Iya. Kalau sebenarnya sih kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan serumen Iya. atau kotoran telinga dari cotton bud karena memang telinga sendiri itu punya mekanisme normal untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Jadi iya, jadi tidak perlu kalau udah di muara deket-deket dari liang telinga baru boleh kita pakai cotton bud. Itu pun tidak boleh dalam karena semakin kita pakai cotton bud kita tuh artinya kita akan memasukkan sesuatu ke dalam liang telinga. Jadi itu tidak perlu dilakukan. Nah, kalau untuk hidungnya sebaiknya pun juga lebih bagus untuk kita lakukan cuci hidung. Cuci hidung itu sangat membantu untuk kalaupun juga ada sesuatu kan ketahuan juga ya dari cuci hidung juga ya. Cuci hidung. Kalau misalnya untuk mengeluarkan debu, lendir dan segala macam dari hidung. Terus kalau memang kalau makan mungkin untuk benda asing di tenggorokan mungkin suka juga ada faktor kecerobohan misalnya nih pernah kita dapat pasien dengan benda asing di saluran nafasnya jarum pentul. Jadi ketika teman dia lagi memperbaiki hijabnya, dia menggigit jarum pentul, temennya kejutin dari belakang. Lalu dia kaget, benda asingnya masuk ke Aduh. dalam saluran nafas. Jadi mungkin hal-hal itu ya yang harus dihindari. Dan juga kalau misalnya kalau nemuin benda asing, jangan memaksa untuk mengeluarkannya. Jadi kan, Diri, nah, ya setuju. jangan bener. Jadi kalau di rumah tuh jangan kayak kita tuh berusaha untuk mengeluarkannya daripada nanti terjadi perlukaan pada liang telinga, hidung.
tenggorokan, lebih baik langsung segera bawa ke rumah sakit begitu. Oke. Nah itu penting, poin terakhir itu penting banget. Iya, benar. Karena banyak yang kayak tadi dokter, apa tadi dokter udah bilang kan kayak kalau mau matiin dulu sendiri di rumah nanti pada jago semua kan dok. Ya udahlah, dokter idola udah bilang kayak gitu, nggak usah ke rumah sakit nanti pada ngira Oh, gitu. benar. Enggak guys, jadi harus tetap ke dokter karena dokter yang punya alatnya, yang tahu Ya. prosedurnya. Jadi harus dikasih ke yang profesional. Oke. Wah ini nggak kerasa dokter idola di sana udah jam 7:30 ya berarti kita udah ngobrol-ngobrolnya. Nah, buat teman-teman mungkin dok yang mau nanya-nanya, mungkin yang mau lanjut sekolah spesialis atau mungkin yang mau nanya tentang seputar telinga hidung tenggorokan, boleh kontak dokter Dola di mana sih? Bolehkah Iya. praktiknya Oh, mungkin saat ini residennya di mana? saat ini saya di Rumah Sakit Sanglah, nama lamanya sekarang berubah dengan nama baru, Prof. IGNGS Murah. Jadi saya masih bersekolah, masih belajar di sana. Iya, Atau boleh juga melalui Instagram kali ya, lebih enak boleh gitu. DM. Iya, boleh Boleh DM DM dokter saya. Idola, guys. Boleh tanya-tanya mumpung lagi libur. Boleh ditanya, dokternya baik kok, baik banget. Oke deh, Dokter Dola, makasih banyak sharingnya. Akhirnya kita tahu, saya penasaran-penasaran kayak tadi tuh terjawab sudah gitu ya malam hari ini. Semoga juga nanti teman-teman kayak tadi yang punya anak, yang punya kebiasaan suka nyongkel-nyongkel, hidung, telinganya, didengerin tuh tips dari Dokter Dola hari ini. Dan semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat Iya, ya dokter ya. semoga bermanfaat untuk Oke. sobat TikTok ya. Oke, makasih banyak Dokter Dola. Teman-teman, kalau gitu selamat menyambut Idul Fitri karena malam ini kayaknya takbiran di situ juga di Bali mungkin lagi rame gitu ya. Jadi hati-hati kalau masih mudik di jalan dan masih kerja tetap semangat. Kalau gitu saya Dokter Idola pamit, teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Dadah, selamat malam. Thank you, Kak Dola. Bye.